Selamat datang Ibu, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Priscilla Lia. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu informasi. Kalau boleh tahu apakah Ibu bersedia bersedia dengan jadi nanti ini saya akan minta waktu Ibu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Nah, di sini saya akan memberikan informasi tentang pola asuh pada balita. Sebelumnya, apakah Ibu tahu tentang pola asuh? Itu sudah cukup benar ya Bu. Nah, di sini saya memberikan penjelasan tentang pola asuh. Nah, pola asuh balita adalah cara orang tua berinteraksi dengan anak balita dengan memberikan perhatian, pengarahan, dan mendisiplinkan dalam proses kedewasaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sini juga ada pola asuh yang baik, sangat penting dalam menentukan sikap dan perilaku anak balita, terutama dalam hal gizi. Pola asuh yang tepat dapat memastikan bahwa balita tumbuh kembang secara optimal dan mendapatkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh kembangnya. Di sini ada pola asuhan yang baik yang bisa Ibu berikan kepada balitanya, seperti memberikan perhatian yang cukup, memberikan batasan yang jelas, memberikan contoh perilaku yang baik, memberikan kesempatan untuk berekspresi, memberikan makanan bergizi dan seimbang. Itu memberikan contoh pola makan yang sehat, mendorong kebiasaan makan yang baik, dan memberikan pemahaman tentang pentingnya gizi seimbang pada balita. Di sini saya juga membahas tentang pola asuh pada gizi balita. Nah, pola pengasuhan anak yang baik sangat dibutuhkan anak untuk mendapatkan tumbuh kembang yang optimal seperti yang tadi saya sampaikan. Di sini ada beberapa sikap ibu yang harus diterapkan untuk memenuhi pola asuh pada gizi balita. Salah satunya itu sebaiknya tidak membiarkan anak yang tidak mau makan, asalkan anak tidak rewel dan menangis. Kira-kira ibu di sini kalau saatnya anaknya tidak mau makan, apakah dipaksa atau dibiarkan saja? Dipaksa ya makannya. Nah, itu sudah contoh sikap pola asuh yang baik. Anak tidak boleh membiarkan anak tidak makan, walaupun dia menangis, kita bisa paksa sedikit makannya. Selanjutnya di sini juga ada perhatikan jenis makanan dan jumlah makanan yang dibutuhkan oleh balita. Kira-kira ibu anaknya di rumah apakah makan makanannya seperti apa? Kalau anak saya itu makannya itu cuma kayak cemilan gitu. Sekarang nggak buat saya. Sebenarnya sebaiknya itu boleh menambahkan sayur-sayurannya atau sayur-sayur di dalam makanan anaknya, karena sayur itu mengandung beberapa gizi yang bisa berguna untuk baik ibu atau balita ini. Selanjutnya di sini ada sebaiknya tidak menggunakan makanan sebagai reward atau hukuman. Kira-kira anak-anak itu ketika melakukan kebaikan atau melakukan sesuatu yang hal yang baik, ibu memberikan sesuatu apa reward seperti apa? Ibu saya itu makan kalau saya kayak saya minta dia ada sesuatu terus saya jadikan mau kasih kuliner dia baru mau makan Sebaiknya untuk makanan hindari ibu. Jadi boleh mengganti waktunya seperti satu pujian atau jadi bisa makan banyak itu ibu boleh pergi jangan sebentar ya sebentar makan banyak. Terus juga waktunya contohnya memberikan hadiah seperti aktivitas mainan. Hindari ibu reward-reward seperti memberikan hadiah berupa makanan. Ini bisa jadi pada saat dia ada dikasih sesuatu dia tidak akan makan. Ada lagi sampai sini ada ini. Saya bertanya dan bagaimana sih jenis makanan untuk balita, terus berapa kali sih makanan balita itu sehari biar untuk mencukupi pertumbuhan ini. Ini juga ada bentuk makanan untuk balita ya. Ini contohnya itu makanan keluarga. Jadi balita itu bisa makan makanan keluarga di mana 3 sampai 4 kali, bisa diselingi dengan cemilan-cemilan 2 kali.
juga di sini ada makanan yang dicincang atau dihapuskan jika diperlukan. Jadi kalau misalnya balita itu belum bisa makan yang keras, ini boleh dipotong kecil atau dicincang atau dihapuskan. Terus juga balita masih memerlukan ASI. Jadi kalau bisa diberikan makanan, ASI masih perlu diberikan ya ibu. Nah, di sini ada lagi yang ditanyakan. Baik. Ini juga saya ingin menyampaikan tentang faktor yang mempengaruhi pola asuh ibu ya. Itu ada contohnya, itu ada pengaruh lingkungan. Nah, jadi pengaruh lingkungan ini seperti orang tua ibu atau neneknya, kakeknya pada saat memberikan makanan. Jadi kasih tahu pada nenek dan kakeknya untuk menghindari memberikan makanan pada saat anaknya berlari-lari, bermain-main. Jadi sebaiknya ibu mengajarkan neneknya untuk memberikan makanan pada saat dia duduk. Ini juga menghindari makan makanan seperti menyampaikan kepada neneknya untuk tidak memberikan reward atau memberikan hadiah berupa permen pada anak ibu. Terus juga di sini ada ketersediaan makanan bergizi di rumah. Jadi untuk memenuhi gizi pada balita tentunya kita butuh makanan-makanan yang bergizi. Nah, ketersediaan makanan yang bergizi di rumah itu sangat penting. Jadi usahakan ada makanan-makanan bergizi di rumah untuk memenuhi gizi pada balita. Terus juga ada kebiasaan makanan keluarga. Seperti tadi saya sampaikan bahwa balita juga memakan makanan keluarga. Jadi apapun yang dimakan sama orang tuanya pasti akan diikuti oleh anaknya. Jadi makan makanan yang bergizi. Jadi anaknya juga bisa mengikuti makanan-makanan yang bergizi. Saya sedikit menjelaskan juga kesalahan yang sering terjadi dilakukan oleh orang tua. Salah satunya kurang memberikan perhatian pada balitanya. Jadi saya mohon pada ibu untuk memberikan kasih sayang dan perhatian dan waktu untuk bayinya. Terus juga tidak memberikan batasan yang jelas. Terus juga tidak memberikan contoh perilaku yang baik karena balita itu sangat mengekspresikan dirinya seperti orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya perilaku yang tidak baik, pastinya balitanya juga mengikuti seperti itu. Terus juga tidak memberikan kesempatan untuk berekspresi, jarang memberikan makanan bergizi, juga tidak memberikan variasi makanan yang sehat, tidak memberikan pemahaman tentang pentingnya gizi seimbang, tidak memberikan contoh pola makan yang sehat. Nah, di sini juga saya sedikit menjelaskan tentang disiplin itu makanan keluarga yang bisa diberikan kepada balita juga. Di sini ada nasi, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan dan seperti tempe, tahu, telur, dan ayam. Jadi ibu boleh dalam satu kali makan itu bisa mengumpulkan isi piringku seperti ada nasi, sayur-sayuran, buah-buahan, telur, tempe, dan ayam. Jadi dari sini saya sampaikan ada yang ditanyakan lagi. Saya harus memberikan batasan yang jelas untuk anak saya. Itu berarti saya harus jelas, saya tidak maksudnya saya akan untuk makan ini, terus saya tidak boleh melakukan yang bisa dimakan. Maksudnya batasannya itu seperti itu. Ya seperti itu. Jadi anaknya juga paham dan juga itu boleh menjelaskan kenapa itu memberikan batasan tersebut. Siapa ini sudah ada yang lain apa ada yang ditanyakan lagi? Ibu saya melakukan evaluasi terlebih dahulu ya ibu. Kira-kira ada yang tahu bagaimana sikap ibu untuk memenuhi pola asuh pada gizi balita? Saya mau menyampaikan yang saya pahami tadi dulu, kalau misalnya pertama tuh kita tidak boleh menjadikan makanan itu sebagai reward atau hadiah atau malah hukuman. Kemudian itu kita juga harus memperhatikan juga sendiri makanan balitanya, sama tidak membiarkan anak yang tidak mau makan itu kalau misalnya dia nangis atau apa itu kita biarkan saja juga. Yang disampaikan itu sudah cukup jelas dan itu sudah benar ya ibu. Sebenarnya saya menanya lagi pertanyaan ya. Bentuk makanan untuk balita itu seperti apa? Yang pertama tadi ada makanan keluarga yang bergizi banyaknya, terus ada juga makanan yang cincang halus, terus pemberian ASI juga dan mana ibu yang disampaikan sudah cukup benar ya. Jadi saya rasa ibu sudah paham apa yang saya sampaikan. Jadi pertanyaan semua, saya mengucapkan terima kasih atas
perhatian ibu semua, terus juga pemahaman juga dalam saya berhasil menjelaskan yang dijelaskan. Jadi saya akhiri informasi ini kepada ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.